dan flashback ke kejadian saat di rumah dukun. Nasya rupanya setuju dengan perjanjian yang dikatakan oleh dukun. Tamam hatun. Nasya berkata, "Baiklah, aku setuju. Berikan saja aku obat itu." Dukun pun berkata, "Kalau begitu, berikan aku tanganmu." Dukun pun menyayat tangan Nasya dan meletakkan darahnya di dalam kacang kenari itu. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Raja tak juga kembali pulih, namun Nasya terus berada di sana. Sampai raja kini sudah memiliki jenggot. Nah, entah sudah berapa lama hari yang terlewati. Di tempat lain, Janet datang menemui Safiye Sultan di ruangannya. Janet mengatakan kalau hari pembayaran gaji telah tiba. Safiye pun nampak terdiam. Handan juga nampak sangat bersedih di ruangannya. Begitupun dengan Dervis. Ia ingin minum, namun tak jadi. Ia lalu melemparkan meja yang ada di hadapannya. Kegelisahan menyelimuti semua orang. Safiye Sultan terlihat kembali mengadakan pertemuan dengan para pasa. Sunulah, untuk masa depan dari negara, kita terpaksa membuat keputusan hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Akhirnya para kandidat pun tiba. Mehmet pun masuk. Mehmet Giray, Ibrahim Pasha. Ibrahim juga masuk. Dan terakhir, Sahin juga masuk. Safiye tidak menyangka kalau Sahin akan ada di sana juga. Mehmet bahkan terkejut ketika mendengar suara kakaknya yang menyapa Safiye Sultan. Safiye pun bertanya, "Sahin Giray, beraninya kamu ada di sini. Bagaimana bisa kamu masuk ke dewan tanpa permisi?" Sunullah lalu menjawab kalau dirinya lah yang telah memanggil Sahin. Karena hari ini kita di sini berkumpul untuk mengundang setiap kandidat. Pasa pun bertanya, memangnya dia kandidat dari siapa? Sunullah pun menjawab, diriku dan juga pasa lainnya. Semua pasa pun mengangguk termasuk Wajar Agung. Mehmet hanya diam saja karena keputusan para pasa telah berpihak kepada kakaknya Sahin. Para tentara maupun rakyat telah tiba di sana. Seperti yang dikatakan Nasya sebelumnya pada rakyat, bahwa raja akan muncul saat hari pembayaran dan rakyat bisa datang kembali untuk melihat raja. Kembali ke sidang dewan, Safiye pun tidak setuju dan berkata, "Kita tidak akan menempatkan Sahin naik tahta, bahkan jika kalian membunuh kami. Tidak akan pernah." Olmaz. Zinhar. "Apakah kalian mendengarkanku, Pasa?" Sunullah lalu menjawab, "Keputusan telah dibuat Sultan aku. Hanzade Sahin Giray adalah kandidat baru untuk naik tahta. Jika raja meninggal dan tidak ada penerus dari Ottoman yang tertinggal, maka kesultanan akan menjadi milik dari Sahin Giray." Şahin Giray'ın olacak. Safiye pun merasa sangat kesal dan langsung keluar dari sana tanpa kata. Nasya terlihat melamun di teras. Lalu kemudian ia masuk ke dalam ruangan raja. Ia melihat raja yang tak kunjung sadar. Ia lalu mencium raja dengan penuh kasih sayang. Dan seketika raja pun tersadar. Melihat hal itu, Nasya pun tersenyum dan keluar untuk memberitahukan kabar baik itu. Hünkârımız iyileşti. Dengan menggebu-gebu, Nasya berkata, "Raja telah sembuh. Obat itu telah bekerja. Sekarang raja telah membuka matanya." Açtı. Elhamdülillah. Semua orang yang mendengar pun sangat senang dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Hachi dengan rasa senangnya berkata pada Dudu, agar Dudu memberitahukan berita itu kepada semua orang di harem. Dudu pun mengajak Nasya untuk menyampaikan berita bahagia itu juga. Sementara Bulbul semakin kagum kepada Nasya. Ia berkata, "Sudah aku katakan, dia adalah malaikat tak bersayap."
Ne kurşun ne hastalık. Tidak peluru, tidak penyakit, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Hachi pun menjawab, kamu benar. Jika bukan karena dirinya, kita pasti sudah mati. Yoksa halimiz perişandı. Bulbul pun berkata, Hachi Aga, tandai kata-kataku. Selama wanita itu ada di istana ini, tidak ada kejahatan yang akan bisa mempengaruhi dinasti. Mereka berdua pun berpelukan, saking bahagianya. Namun tiba-tiba, mereka tersadar. Bulbul langsung berkata, tinggalkan aku, kamu adalah pria yang sentimental. Hachi pun berkata, ini adalah salahku, aku memperlakukanmu seperti manusia. Akhirnya, Hachi pun membentak Bulbul dan memerintahkan Bulbul untuk memberitahukan berita itu kepada semua orang. Yürü git. Haber ver herkese. Ahmet. Handan pun mendekati putranya dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan begitu juga dengan Mustafa. Ia juga sudah sembuh dan menyentuh wajah ibunya. Mustafa. Halime pun terbangun dan segera mengecek tubuh putranya. Ia pun lalu tersenyum karena tidak dapat bintik merah lagi di sana. Mustafa lalu berkata, Ibu, aku baik-baik saja. Aku tidak demam lagi. Halime pun berterima kasih pada Tuhan, lalu mencium putranya. Berita bahagia itu juga disampaikan oleh Janet. Namun belum juga Janet memberitahukan berita itu, Xavier mengira kalau raja telah meninggal. Namun Janet mengatakan kalau raja telah sembuh. Farie pun lalu berkata, apakah kamu yakin, Janet? Bisa jadi ini adalah permainan dari Handan Sultan dan juga Dervis Pasa. Kes sesini Fahriye. Xavier pun berkata, tutup mulutmu, Farie. Ini adalah hari yang penuh berkat bagi dinasti kita. Kita akan tersenyum dan berterima kasih. Kita akan mengambil tempat dengan mendukung dan berada di sisi raja. Namun terlihat Farie tidak senang. Ya, karena dengan kesembuhan raja, otomatis hukum di awal akan berlaku kembali dan itu artinya dia tidak akan bisa bersama Mehmet lagi. Memang gila ya cinta ini, ngorbani semuanya hanya demi cinta, demi satu orang dan membuat orang lain sengsara. Para kandidat sebelumnya telah berdiri di depan pintu. Sahin berkata pada adiknya, pintu itu akan dibuka segera dan namaku akan dikumandangkan sebagai kandidat dari raja. Bugün. Hari penuh berkat ini ada di sini, adikku. Mehmet kemudian menatap kakaknya lalu berkata, kamu bilang hari ini adalah hari penuh berkat. Apakah karena kamu ingin naik tahta, maka kamu mengabaikan dan mempermalukan aku? Sahin lalu menjawab, Xavier Sultan tidak memberiku pilihan, adikku. Canımı kurtarmak Aku harus menyelamatkan hidupku. için buna mecburdum. Kata-kata ini sama seperti yang dikatakan oleh Mehmet ketika bersama Sahin. Dan sekarang Sahin membalikkan kata-kata Mehmet.